Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayura Mujajila. Di sini saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman semua terkait kepercayaan masyarakat di daerah saya tentang masyarakat atau orang-orang yang mendekati ajal atau yang mendekati kematian. Nah teman-teman, kebetulan saya berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Sumba. Kepercayaan masyarakat di daerah saya itu bermacam-macam. Nah, yang pertama itu ada kepercayaan kalau misalnya untuk orang Kristen ya, untuk orang Kristen Protestan itu, kalau orang-orang yang sudah mendekati ajal atau orang-orang yang sudah mendekati kematian, mereka adakan sebuah syukuran. Itu di dalamnya itu mereka undang pendeta, mereka akan doa bersama, baik itu mereka mendoakan untuk kesembuhan atau keselamatan orang tersebut, atau juga mereka mendoakan untuk orang ini ketika meninggal nanti semoga dia diterima di sisi Tuhan. Nah, kepercayaan-kepercayaan itu terjadi secara turun-temurun dan sampai sekarang saat ini itu masih sangat kental di tempat saya di Sumba Tengah. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang Islam? Mereka juga ketika ada orang-orang yang meninggal yang mendekati ajal atau kematian, mereka juga sama persis dengan kita agama Kristen, mereka juga adakan syukuran di mana mereka itu meminta agar orang tersebut ini bisa selamat atau dia memperoleh kesembuhan. Nah, terkait itu saja yang saya ingin sampaikan. Bagaimana sih orang-orang yang mendekati ajal atau kematian ini dilihat dari pandangan atau kepercayaan dari agama atau kepercayaannya dari masyarakat itu sendiri. Dan saya juga ingin berbagi pengalaman ya teman-teman. Kebetulan saya pernah melihat di daerah saya itu kalau ada orang yang meninggal, misalnya dia meninggalnya itu kan ada, untuk yang meninggalkan ada bentuk-bentuk atau cara yang tragis ya teman-teman. Jadi kalau di tempat saya itu kalau ada orang-orang atau masyarakat yang meninggal, misalnya dia meninggal kecelakaan misalnya di jalanan, nah pada saat mayat ini ditemukan atau pada saat pengangkatan mayat, mereka adakan syukuran dulu, adakan syukuran meminta agar arwah si mayat yang meninggal di jalanan tadi itu diangkat sehingga tidak ada lagi korban berikutnya. Itu kepercayaan yang sangat kental di tempat saya dan sampai saat ini. Karena kan yang sering dilihat juga ketika orang yang meninggal di jalanan ini tidak diangkat arwahnya, maka akan ada korban berikutnya. Jadi kepercayaan kami di sana itu ketika ada masyarakat yang meninggal di jalanan, itu arwahnya harus diangkat, didoakan secara adat seperti itu. Berbeda dengan orang yang meninggal di rumah sakit sama orang yang meninggal di rumah. Kalau orang meninggal di rumah sakit sama orang meninggal di rumah itu ya tidak melakukan syukuran atau angkatan arwah-arwah selain mendoakan untuk minta kesembuhan atau didoakan juga agar orang yang sakit ini bisa diterima di sisi Tuhan seperti itu. Dan kalau orang yang meninggal di tempat saya itu kalau ikut sesuai adat atau aturan di tempat saya itu biasanya 3 hari teman-teman, 3 hari. Namun selepas dari 3 hari ini selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Kalau misalnya pihak keluarganya mau 1 minggu atau 1 bulan, tergantung dari ekonominya juga. Kalau keluarganya mau dan siap untuk mayatnya ini sampai 1 minggu atau 1 bulan, yaitu dipersilakan kepada keluarga. Tapi kalau diikut sesuai aturan adat di tempat saya itu cuma 3 hari. Dan kalaupun ada orang yang meninggal di sana itu dari misalnya si A mamanya meninggal, lalu si A ini pergi merantau. Ketika si A ini belum sampai, itu harus ditunggu sampai si A sampai di tempat tujuan atau di Sumba itu baru bisa dikuburkan. Jika si A tersebut dari anak ini belum ada, maka tidak dilakukan penguburan oleh si orang yang meninggal ini. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini masih sangat kental seperti itu. Dan kalau orang yang meninggal di tempat saya itu kalau ikut sesuai adat atau aturan di tempat saya itu biasanya 3 hari teman-teman, 3 hari. Namun selepas dari 3 hari ini selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Kalau misalnya pihak keluarganya mau 1 minggu atau 1 bulan,
tergantung dari ekonominya juga. Kalau keluarganya mau dan siap untuk mayatnya ini sampai 1 minggu atau 1 bulan, yaitu dipersilakan kepada keluarga. Tapi kalau diikut sesuai aturan adat di tempat saya itu cuma 3 hari. Dan kalaupun ada orang yang meninggal di sana itu, dari misalnya si A mamanya meninggal, lalu si A ini pergi merantau. Ketika si A ini belum sampai, itu harus ditunggu sampai si A sampai di tempat tujuan atau di Sumba, itu baru bisa dikuburkan. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana pandangan agama. Kebetulan dari daerah saya itu hanya ada 2 kepercayaan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu ada agama Kristen dan juga agama Islam. Dan juga bagaimana kepercayaan masyarakat kalau dilihat dari sisi adatnya. Dan saya juga sudah menceritakan pengalaman-pengalaman yang saya sudah pernah lihat bagaimana orang yang sudah meninggal itu. Oke, terima kasih.